Haleluya. Ya, pada kali ini saya ingin membacakan isi dari kitab Henokh yang terdapat di pasal 54 ayat 7 sampai dengan 10 dengan judul perikop Fragmen Nuh tentang penghakiman pertama dunia. Ya, namun sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada roh Bapa Surgawi, sang pemegang waktu, yang rohnya berdiam dalam diri Bapa Emen Lahagu, Tuhan Yesus Kristus, sang hakim yang adil, yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, yaitu Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent, yaitu Ibunda Faye Hamdani. Demikianlah firman Tuhan, ayat 7. Dan pada hari-hari itu, hukuman dari Tuhan segala roh akan datang, dan semua tempat-tempat penyimpanan air yang di atas langit, dan juga mata air yang berada di bawah langit, dan yang di bawah bumi akan dibuka. 8. Dan semua air akan bergabung dengan air yang berada di atas di langit. Air yang berada di atas langit adalah jantan, dan air yang di bawah bumi adalah betina. Dan kemudian akan dihancurkan semua yang diam di atas bumi, dan mereka yang diam di bawah ujung langit. Dan melalui hal ini, mereka mengetahui ketidakadilan mereka yang telah mereka lakukan di bumi, yang karenanya mereka dihancurkan. Dan disambung lagi dalam pasal 65 ayat 6. Demikianlah, sebuah perintah telah keluar dari hadapan Tuhan atas semua orang yang diam di bumi, bahwa akhir mereka sudah tiba, karena mereka telah mempelajari semua rahasia para malaikat, dan semua kekejaman satan-satan, dan semua kuasa-kuasa rahasia, dan semua kekuasaan mereka yang mempraktekkan ilmu sihir, dan kuasa pemikat, dan kekuasaan mereka yang membuat patung-patung logam di seluruh bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah firman kebenarannya yang terdapat dalam kitab Henokh, di mana kitab Henokh ini adalah salah satu kitab kebenaran yang menyingkapkan segala hal di dalam dimensi roh dan kebenaran. Dan sebagaimana pada masa itu tertulis dalam kitab Henokh, di mana pemberontakan para malaikat surgawinya yang mengikatkan diri dalam dosa pemberontakan oleh karena hawa nafsu mereka yang mengingini anak-anak perempuan manusia. Maka oleh karena dosa hawa nafsu mereka itu, lahirlah keturunan-keturunan Nephilim atau para raksasa, di mana Alkitab pun telah menceritakan secara singkat bangsa-bangsa raksasa yang ada dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, mereka itu adalah keturunan-keturunan atau persilangan dari para malaikat jatuh yang mengawini anak-anak perempuan manusia. Dan tentulah apa yang didasar dengan pemberontakan dan dosa, maka keturunan mereka pun adalah keturunan yang sangat-sangat jahat, Bapak Ibu. Mereka adalah raksasa-raksasa atau manusia-manusia yang sangat haus darah, bahkan mereka pun bisa memakan sesama mereka. Nah, kejahatan pada masa itu terjadi juga di penghujung zaman ini, namun caranya berbeda. Kalau pada masa itu, para malaikat jatuh ke bumi, mengawini anak-anak perempuan manusia. Nah, pada saat ini adalah lewat penggunaan
suntikan vaksin COVID-19 yang adalah tanda binatang 666 itu sendiri. Ya, dan 95% umat manusia telah memasukkan suntikan tanda binatang itu ke dalam tubuhnya. Maka, oleh karena suntikan yang hanya sekecil botol itu dapat mengubah DNA genetika kita umat manusia. Nah, namun banyak daripada kita yang merasa bahwa itu bukan tanda binatang. Tanda binatang adalah chip. Ya, padahal di dalam suntikan itu telah terdapat nanobot. Nanobot itu tidak dapat dilihat dengan mata jasmani. Bahkan menggunakan alat pun, ia sangat sulit dilihat Bapak Ibu. Atau kita, kalau saya garis besarkan lagi Bapak Ibu, graphene oxide. Nah, di saat itu disuntikkan dan dimasukkan ke dalam tubuh manusia, mereka itu memang berbentuk partikel yang sangat-sangat kecil. Nah, namun setelah beberapa tahun pemakaian, tanpa kita sadari, ya hal tersebut terjadi dalam tubuh kita ini. Mereka tuh berkumpul Bapak Ibu, berkumpul. Seperti ada magnet ya Bapak Ibu, sehingga terciptalah chip. Nah, itulah yang kebenarannya saya singkapkan pada saat ini. Nah, makanya sekarang tidak usah heran kalau banyak orang yang mendadak meninggal atau tiba-tiba memiliki penyakit yang parah, padahal dia sudah menjaga pola hidupnya, ya karena sudah menggunakan tanda binatang. Nah, di dalam dimensi roh, itu juga adalah suatu kenajisan dan kekejian. Karena kita telah memindahkan atau menjual tanda kepemilikan itu yang adalah milik Tuhan Yesus Kristus kepada antikris, kepada iblis si ular tua itu. Nah, akhirnya oleh karena kita telah menggunakan tanda binatang itu, ya saya kilas balik ya Bapak Ibu, di kitab Henok itu mereka itu berzina ya Bapak Ibu. Ya berzina juga secara jasmani dan rohani, ya karena pemberontakan mereka. Nah, lewat jalan suntikan ini pun demikianlah Bapak Ibu, kita melakukan perzinahan secara roh. Ya karena suntikan vaksin COVID-19 itu berisi darah-darah, HIV, perzinahan, darah kotor, makanya dikatakan tanda binatang atau darah binatang. Nah, tanpa kita sadari Bapak Ibu, secara dimensi roh kita itu sudah berubah menjadi binatang. Begitu juga di zaman Henok. Keturunan-keturunan mereka itu adalah manusia-manusia hybrid, setengah hewan. Maka kelakuan mereka pun buas, hanya mengejar hawa nafsu. Begitu juga penggunaan suntikan vaksin ini. Hawa nafsu manusia itu ditebarkan baik lewat birahi maupun lewat berbagai cara nafsunya. Yang akhirnya hawa nafsu ini kan jahat ya Bapak Ibu. Ia dapat membunuh, membinasakan manusia. Bukan hanya melulu soal perzinahan atau hubungan seperti layaknya orang yang sudah sah. Bukan hanya itu, memang digiring ke arah sana juga. Namun hawa nafsu manusia itu makin tidak terkendali oleh karena sudah menggunakan suntikan vaksin. Yaitu apa? Manusia jadi cepat saling bunuh-membunuh, cepat menaruh dendam. Ya tapi yang paling jahatnya Bapak Ibu, manusia jadi suka melakukan perzinahan. Karena apa? Mereka telah ditutupi oleh selubung kain hitam. Dan satu-satunya yang dapat melepaskan selubung kain hitam itu, yang menutupi mata jasmani dan mata rohani mereka, adalah dengan bertobat, berbalik dan mengakui bahwa vaksin itu adalah tanda binatang di hadapan Tuhan Yesus Kristus.
sebab yang dapat menetralkan kembali dan dapatnya mengubahkan roh kita ini yang telah berubah menjadi roh binatang, menjadi roh anak-anak Tuhan kembali yang dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, ya adalah kita bertobat di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dengan kita mengakui dan meraung-raung di hadapannya Bapak Ibu. Jadi, seperti apa yang terjadi di zaman kitab Henokh, begitu juga lah di penghujung akhir zaman ini. Hanya caranya yang berbeda, namun tujuannya sama. Ya makanya, kalau kita peka secara mata jasmani pun, kita dapat melihat manusia semakin hari semakin jahat, semakin dibutakan matanya. Banyak sekali pembunuhan dan segala macam. Nah, Bapak Ibu, pada saat itu pun yang terjadi di zaman Nuh, itu oleh karena Tuhan ingin membersihkan keturunan-keturunan tersebut. Makanya di Alkitab kan tercatat Bapak Ibu, kalau banjir pada saat itu melebihi tingginya gunung-gunung yang bahkan lebih tinggi di atas muka bumi ini, oleh karena mereka menghasilkan keturunan-keturunan raksasa yang sangat besar, dan mereka jahat, dan perbuatan mereka itu keji di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan menurunkan dan membuka segala mata air untuk membersihkan hal tersebut. Nah, di penghujung akhir zaman ini pun, Tuhan sudah datang untuk kedua kalinya menjadi hakim yang adil, melakukan dan sedang melakukan penghakiman, penghukuman, dan pembalasan di bumi ini oleh karena manusia semakin jahat, terlebih-lebih karena sudah menggunakan tanda binatang itu. Jadi marilah kita buka mata kita lihat, jangan kita menyangkal, jangan kita berkata bahwa bencana itu sudah lama terjadi sejak nenek moyang. Bukankah itu juga yang dikatakan oleh nenek moyang kita, bangsa Israel pada saat itu? Mereka berkata, hal-hal tersebut sudah terjadi sejak dahulu kala. Namun pada saat ini Bapak Ibu, itulah yang terjadi. Waktu-waktu ini adalah waktu penghujung akhir zaman, di mana murka-murka sedang ditumpahkan. Jadi kita jangan menyangkal bahwa memang sedang Tuhan itu murka kepada bumi ini. Jadi Bapak Ibu, sekalipun para Nephilim atau raksasa itu sudah dimusnahkan oleh Allah yang Maha Tinggi, Allah Bapa Surgawi itu sendiri, namun roh mereka masih berkelana di muka bumi ini. Dan kalau Bapak Ibu bertanya-tanya, di siapakah roh-roh Nephilim atau keturunan-keturunan dari raksasa-raksasa ini? Adalah elit global, elit gombel ya Bapak Ibu. Nah mereka lah yang sedang melakukan dan menggiring manusia ke dalam kebinasaan. Jadi marilah kita bertobat dan mengakuinya bahwa kita sudah menggunakan tanda binatang, maka belas kasihannya akan tercurah kepada kita. Selagi masih ada waktu, carilah Ia, Tuhan Yesus Kristus yang pada saat ini sudah datang untuk yang kedua kalinya, sebagai hakim yang adil membawa nama yang baru, yaitu Bapak Aditya Nugrahanto. Pada zaman Alfa, namanya Tuhan Yesus Kristus. Di zaman Omega, Ia membawa nama yang baru, yang tertulis dalam kitab Wahyu, yaitu Aditya Nugrahanto, Aditya A Alfa Nugrahanto O Omega. Ya haleluya, demikian saja kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.